Halo, ketemu kembali dengan saya Pak Frans, masih di channel Frans DL dengan timeline ikhlas berbagi rela memberi. Ini adalah channel pendidikan yang akan memberikan tips dan trik tentang pembelajaran matematika dan juga tutorial lainnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi satuan kecepatan. Ini adalah materi untuk matematika SD kelas 5. Nah, bagian pertama kita akan mempelajari tentang apa itu kecepatan. Perhatikan ilustrasi. Misalnya ada sebuah mobil, kemudian bergerak berpindah dari satu titik ke titik yang lainnya. Akan ulangi. Misalnya sebuah mobil bergerak berpindah dari suatu titik ke titik yang lainnya menempuh suatu jarak S dan dalam suatu selang waktu tertentu. Ya, nah perpindahan inilah yang kita sebut dengan kecepatan. Sehingga kecepatan itu bisa didefinisikan merupakan jarak yang ditempuh oleh suatu benda atau seseorang dalam suatu waktu. Ya, kecepatan merupakan jarak yang ditempuh oleh suatu benda atau seseorang dalam suatu waktu. Nah, kecepatan sendiri ya Pak Frans menggunakan simbol fisika ya, karena nanti adik-adik kelas 5 nanti akan ketika menempuh pendidikan di jenjang SMP nanti akan mempelajari mata pelajaran fisika. Ya, kecepatan jarak dan waktu itu nanti akan dieksplor lebih banyak ketika nanti mempelajari fisik. Sehingga untuk simbol-simbolnya baik kecepatan, jarak maupun waktu kita menggunakan simbol yang biasa dipakai oleh pelajaran fisika. Sehingga kecepatan ini kita simbolkan dengan V. Lalu jarak itu simbolnya adalah S. Kemudian waktu simbolnya adalah T. Ya, kecepatan V, jarak S, waktu T. Kecepatan V, jarak S, waktu T. Nah, dari definisi ini maka dapat dirumuskan bahwa kecepatan itu atau V itu sama dengan perubahan jarak selama selang waktu tertentu. Itu bisa dituliskan V sama dengan S per T. Ya, nanti dari rumus ini kita akan bisa menemukan beberapa rumus lainnya menggunakan segitiga rumus. Segitiga rumusnya seperti ini, teman-teman. Kita akan eksplor lebih jauh segitiga rumus ini ketika membahas beberapa contoh soalnya. Jadi V sama dengan S per T. Ya. Jadi kalau ditanya kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu, atau waktu atau T itu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jarak sama dengan kecepatan. Nah, kalau ini hubungannya kali. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kita nyatakan keterangan supaya untuk memudahkan kita dalam menguasai rumus ini. V itu adalah kecepatan. Kemudian S itu jarak, lalu T itu waktu. Nah, setiap besaran ini tentu saja memiliki satuan, ya, satuannya. Untuk waktu, satuannya apa teman-teman? Masih ingat satuan dari waktu? Iya, bisa jam, bisa menit, atau detik. Ini adalah satuan dari waktu ya, bisa kita menggunakan jam, menit, atau detik. Lalu untuk jarak sendiri, satuannya itu bisa kilometer, hektometer, dan seterusnya sampai milimeter ya teman-teman. Ingat, kucing hitam dalam mobil, desi centil, mondar-mandir. Tetapi berkaitan dengan hubungan antara waktu, kecepatan, dan jarak, biasanya satuan dari jarak itu biasanya yang selalu muncul adalah bisa kilometer dan meter. Lalu kecepatannya, nah kalau kecepatan tergantung dari satuannya apa. Misalnya, ya kalau satuan jaraknya adalah kilometer,
kemudian satuan waktunya adalah jam, maka kecepatan satuannya bisa kilometer per jam. Ya. Atau misalnya kalau jaraknya adalah kilometer, kemudian waktunya adalah menit, maka satuannya bisa kilometer per menit. Nah, jadi kecepatan itu satuannya tergantung dari satuannya jarak dan satuan waktu. Atau misalnya satuan jaraknya adalah meter, kemudian satuan waktunya adalah detik, maka satuan dari kecepatan bisa meter per detik. Oke, untuk lebih jelas kita bisa melihat beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama, kita akan mengubah suatu satuan kecepatan ke satuan kecepatan yang lainnya. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. A 24 km per jam itu berapa meter per menit? Kita mulai dari soal A. 24 km per jam itu sama dengan berapa meter per menit. Nah, teman-teman, 24 km per jam itu bisa kita ubah menjadi seperti ini. Ya, jarak 24 km itu bisa ditempuh dalam waktu 1 jam. Jadi 24 km per jam itu sebenarnya bisa ditulis jadi 24 km per 1 jam. Ya. Itu sama dengan, pertanyaannya sama dengan berapa meter per menit. Nah, artinya kita mengubah dua satuan. Kilometer kita jadikan meter, lalu jam dijadikan menit. Itu ya. Oke, kita mulai dari satuan kilometer. Nah, kita tuliskan dulu angkanya lebih dulu ya. Di sini ada angka 24/1. Lalu ini ada garis pernya ya, garis yang ini 24/1. Kilometer ke meter. Nah, ini turun atau naik? Pak Frans ingatkan kembali ya dengan sebuah kalimat. Ada kucing hitam dalam mobil. Desi, Entil, mondar, mandir. Nah, kilometer ke meter itu turun berapa? 1, 2, 3. Turun 3 berarti kali 1000. Berarti ini jadinya 24 dikali 1000. Lalu jam ke menit. Ingat, kita punya tangga satuan waktu. Ada jam, ada menit, lalu ada detik. Nah, jam ke menit itu turun 1 tangga, berarti kali 60. Ini tinggal kita kali 60. Nah, teman-teman jangan lupa ya untuk menguasai yang namanya besaran atau tangga satuan jarak dan tangga satuan waktu. Nah, sampai di sini teman-teman ada dua operasi. Ada operasi perkalian untuk bagian pembilang maupun bagian penyebut. Lalu ada operasi pembagian. Nah, saran Pak Frans, kita kerjakan bagian pembagian lebih dulu. Perhatikan ada 0, 1 0 di bagian penyebut, kita coret dengan 1 0 di bagian pembilang. Lalu apalagi yang bisa kita coret? Ternyata 24 dan 6 itu bisa kita bagi dengan 6 ya. 6 bagi 6 itu 1, lalu 24 bagi 6 itu 4. Maka di bagian pembilang tinggal 4 kali 100 sama dengan 4. Lalu bagian penyebut 1 kali 1 1. Nah, karena penyebutnya 1 tidak perlu dituliskan. Jadi hasilnya adalah 400 apa? Meter per. Nah, kita jadikan lagi tulisannya seperti ini. Artinya 24 km per jam itu akan sama dengan 400 meter per menit. Mudah ya teman-teman ya. Oke, kita coba selesaikan soal B. 54 km per jam itu sama dengan berapa meter per detik. Ya, nanti teman-teman bisa menggunakan tangga satuan jarak maupun tangga satuan
waktu. Nah, 54 km per jam ini bisa kita tulis menjadi 54 km per 1 jam. Nah, ini akan sama dengan berapa meter per detik. Oke, kita tuliskan lebih dulu 54 per 1 seperti tadi. 54 per 1. Kilometer ke meter berarti turun. Iya, turun 3 berarti dikali 1000. Oke, jam ke detik berarti, oke, tulis kembali ini jam. Terus menit, detik. Jam ke menit itu kali 60, menit ke detik kali 60, berarti jam ke detik itu sama dengan 60 kali 60. Berarti harus dikali dengan 3600. Ini kita kali dengan 3600. Seperti biasa kita sederhanakan ya, kita bagi lebih dulu. Ada 2 angka 0 pada penyebut, kita coret dengan 2 angka 0 pada pembilang. Setelah itu ada angka berapa lagi kah yang bisa kita sederhanakan? Ya, misalnya 10 dengan 36, boleh dong kita kecilkan ya. Kecilkan dengan berapa? Dengan 2. 10 bagi 2 itu 5. 36 bagi 2 itu sisanya 18. Lalu apalagi 5 sama 18? Nggak bisa. 54 sama 18. Nah, bisa apa enggak ini? Bagi 18 ya, coba 54 bagi 18 berapa? Atau kita tes. 18 kali berapa yang 54? Nah, caranya kita lihat satuannya. Satuannya ini 8, ini 4. 8 kali berapa yang menghasilkan satuannya 4? Kali 3 kita coba. 18 kali 3 itu berapa? 3 kali 8, 24. 4 ingat, 2. 3 kali 1, 3 tambah 2, 5. Artinya 54 dan 18 kita bagi dengan 18. 18 bagi 18 sisa 1. 54 bagi 18 itu sama dengan 3. Mengapa? Karena 18 kali 3 itu 54. Jadi ini sisa 3. Selanjutnya tinggal kita mengalihkan bagian pembilang, tinggal 3 kali 5. 15. Bagian penyebut tinggal 1. Tidak perlu dituliskan. Jadi sama dengan 15 meter per detik. Artinya 54 km per jam itu sama dengan 15 meter per detik. Soal bagian C. 5 meter per detik itu sama dengan berapa kilometer per jam? Nah, ini kita ubah dulu ya, 5 meter per detik itu maksudnya itu sama dengan apa? 5 meter lalu per 1 detik. Itu sama dengan berapa kilometer per jam? Nah, ini kayaknya naik ya, meter ke kilometer, detik ke jam. Berarti dibagi. Meter ke kilometer itu berarti naik berapa? Iya, naik 3, berarti bagi 1000, berarti ini kita gambarkan dulu garis pernya ini ya. Berarti sama dengan 5, karena naik berarti bagi berapa? Ya, naik 3 berarti bagi 1000. Selanjutnya detik ke jam, berarti bagi berapa? Nah, 1 jam itu kan 3600 detik, berarti 1 detik ya dibagi 3600, berarti sama dengan 1 per 3600. Nah, sampai di sini teman-teman, perhatikan ini adalah bentuk pembagian pecahan. Ya, siapa yang masih ingat konsep pembagian pecahan? Iya, benar sekali ya. Jadi pecahan pertamanya ditulis kembali 5 per 1000. Lalu tanda bagi kita ubah menjadi kali. Dan jangan lupa pecahan keduanya kita balik, jadinya 3600 lalu per 1. Selanjutnya
coret-coret. Kita lihat bagian pembilang ada 2 nol. Kita coret dengan 2 nol pada bagian penyebut. Terus apalagi? Oh, ada 5 dan 10. Kita bagi dengan 5. 5 bagi 5 sisa 1. 10 bagi 5 sisa 2. Apakah masih ada? Iya, ada 36 dan 2. 2 bagi 2 sisa 1. 36 bagi 2 sisa 18. Di bagian pembilangnya tinggal 1 dikali 18. Sama dengan berapa? Sama dengan 18. Bagian penyebut sisa 1 tidak perlu ditulis. Berarti sama dengan 18 km per jam. Artinya 5 meter per detik itu sama dengan 18 km per jam. Contoh D. 20 meter per menit itu sama dengan berapa kilometer per jam. Nah, ini bentuk ini kita ubah dulu ya. Jadi, iya, 20 meter per 1 menit itu akan sama dengan berapa kilometer per jam. Oke, meter ke kilometer naik berapa? 3 bagi 1000, artinya ini jadinya 20 lalu bagi 1000. Oke, menit ke jam naik ya, naik 1 tangga berarti bagi 60. Berarti ini jadinya 1 per 60. Ingat konsep pembagian pecahan ya. Pecahan pertamanya tetap ditulis 20 per 1000. Lalu tanda bagi kita ubah menjadi kali. Pecahan keduanya kita balik, jadinya 60 per 1. Selanjutnya, iya, coret-coret. 0 dengan 0. Lalu 20 juga ada 0. Boleh dicoret dong sama ini. Terus apa lagi? Oh, 2 sama 10 Pak Frans. Kita bagi 2. 2 bagi 2 sisa 4. 10 bagi 2 sisa berapa? Sisa 5. Berarti di bagian penyebutnya itu, bagian pembilang itu sisa 1 kali 6 itu 6. Bagian penyebut sisa 5 kali 1 sama dengan 5. Nah, 6 per 5 ini boleh kita jadikan sebagai pecahan campuran karena bagian penyebutnya itu lebih kecil dari bagian pembilang. Oke, jadinya 5 kali berapa yang mendekati 6? 5 kali 1. Nah, 5 kali 1, 5. Masih kurang 1 supaya jadi 6. Jadinya 1 per 5. Jadi 20 meter per menit itu sama dengan 1 per 5 kilometer per jam. Atau Pak Afran, saya mau jadikan desimal, boleh nggak? Boleh. Caranya gimana? Oke, cara paling gampang mengubah pecahan campuran menjadi desimal. Perhatikan kita tulis di sini 1. Lalu belakang ini kan 1 per 5. Kita munculkan koma. Lalu ini ditambahkan 0 saja. Ya, 10 bagi 5 berapa? 2. Oke, jadinya 1,2 kilometer per jam. Artinya 20 meter per menit itu boleh sama dengan 1/1/5 kilometer per jam, atau boleh kita jadikan 1,2 kilometer per jam. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal kedua. Ini adalah soal cerita ya. Kalau soal cerita seperti ini kita harus membaca dengan teliti. Setelah itu kita menuliskan informasi yang diberikan dari soal ya dengan langkah D1, D2, D3. Atau diketahui, ditanya, dijawab. Sebuah mobil berangkat pukul 06.00 dari kota A menuju kota B yang berjarak 210 km. Lalu berapa kecepatan? Ini yang ditanyakan, berapa kecepatan rata-rata mobil tersebut jika mobil itu tiba di kota B pada pukul 09.00.
Jadi kita bisa menuliskan informasinya. Yang pertama, D1 ya. Ini ada waktu berangkat, ada waktu tibanya. Dia berangkat, kita tuliskan saja waktu berangkat. Itu pada pukul 06.00. Lalu tibanya pukul berapa? Iya, tiba pukul 09.00. Lalu ada informasi jarak. Nah, jarak tadi simbolnya apa? Iya, jarak itu simbolnya S ya. Sama dengan 210 km. Lalu yang ditanya adalah berapa kecepatannya? Berarti D2 yang ditanya adalah kecepatan. Kecepatan itu simbolnya V. V itu berapa? Gitu ya. Kita akan mendesain penyelesaiannya. D3. V sama dengan apa rumusnya? Iya, sama dengan S per T. Sama dengan S-nya berapa? S-nya 210. T-nya berapa? Loh, T-nya belum ada ini. Ini yang ada hanya waktu berangkat dan waktu tiba. Oke, kita mencari T dulu. Nah, lama perjalanan ya, T itu waktu. Waktu yang dibutuhkan untuk atau lama perjalanannya ya. Lama perjalanan itu berarti sama dengan apa? Waktu tiba. Waktu tiba lalu dikurangi dengan waktu berangkat. Nah, tinggal kita kurangi 0 kurang 0, 0, terus 0 kurang 0 itu 0, lalu titik 9 kurang 6 itu 3, 0 kurang 0, 0. Atau dengan kata lain, lama perjalanan atau waktunya itu sama dengan 3. Nah, T-nya ini yang kita masukkan ke rumus sama dengan 3. Jelas ya? Nah, tinggal kita bagikan. Ini ada 21 dengan 3. Bisa disederhanakan. Ya, masing-masing dibagi 3. 3 bagi 3 itu sisa 1. 21 bagi 3 sisa 7. Maka di bagian pembilang itu 7 dan 0. Jadinya 70. Bagian penyebut 1 tidak perlu dituliskan. Lalu satuannya apa? Nah, ingat kecepatan itu sangat tergantung ya oleh satuannya jarak dan satuannya waktu. Kita perhatikan di sini. Satuan dari jarak kilometer, maka ini menjadi kilometer. Lalu satuannya waktu jam, maka jadinya kilometer per. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah 70 km per jam. Oke, gampang ya teman-teman ya. Kita coba lanjut ke contoh soal 3. Sebuah sepeda motor melaju dengan kecepatan 80 km per jam selama 15 menit. Maka jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut adalah berapa kilometer? Oke, kita menuliskan informasinya. D1. Kecepatan 80 km per jam. P sama dengan 80 km per jam. Lalu T-nya itu 15 menit. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya. Pada kecepatan waktunya dalam jam. Kemudian lamanya T-nya ini waktunya dalam menit. Ini berarti belum sama, belum berjodoh ya. Maka menit ini harus kita nyatakan dalam jam. Oke. Jadi kita harus ubah 15 menit itu berapa jam ya teman-teman? Menit ke jam itu naik 1 tangga. Berarti bagi 60 dong. Berarti ini sama dengan 15 per 60. Nah 15 dan 60 kita bisa sederhanakan tuh. Kita bagi berapa? Kita bagi 15. Ya kan? 15 bagi 15 itu 1.
60 bagi 15 itu 4. Mengapa? Karena 4 kali 15 itu 60. Berarti 15 menit itu sama dengan 1/4 jam. Jadi nanti T yang kita pakai adalah yang ini teman-teman, 1/4 jam ya, bukan 15 menit. Supaya satuannya sama dengan satuannya kecepatan, kilometer per jam. Lanjut ke D2. Yang ditanyakan adalah jarak tempuhnya. Jarak itu simbolnya adalah S. Oke, kita desain penyelesaiannya. D3. S sama dengan, apa rumus dari jarak? Nah, kita ingat segitiga rumus kita tadi. Segitiga rumus kita tadi kan seperti ini. Jadi sebenarnya kita cukup menghafal satu rumus saja. Yang lainnya kita menggunakan segitiga rumus ini. Rumus dasar kita apa tadi? Kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu ya. V sama dengan S bagi T. Berarti kalau S sama dengan V, nah kalau ini artinya kali. Jadi S sama dengan V dikali T. Oke, ketemu tuh rumusnya. S itu ternyata sama dengan V kali T. Atau jarak itu sama dengan kecepatan kali waktu. Tinggal kita gantikan. P-nya 80. Lalu T-nya adalah 1/4. Nah, ini kita bisa bagi dulu nih. 8 dengan 4 ya, kita bagi 4. 4 bagi 4 sisa 1. Terus 8 bagi 4 sisa 2. Maka ini jadi 20 dikali 1. Sama dengan 20. Penyebutnya sisa 1, tidak perlu dituliskan. Satuannya apa? Satuannya adalah kilometer. Oke, tinggal kita buat kesimpulannya. Jadi, jarak yang ditempuh, jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut adalah 20 km. Kita lihat ke contoh soal terakhir. Jarak rumah Mita ke sekolah 240 meter. Mita mengendarai sepeda dengan kecepatan rata-rata 1,2 km per jam. Artinya 1 jam itu Mita bisa menempuh jarak 1,2 km. Berapa menit Mita mengendarai sepeda ke sekolah? Ingat, kalau menit itu berarti satuannya waktu. Berarti waktunya yang ditanyakan ya. Kita menuliskan informasinya. D1 jarak 240 meter. Jarak itu S sama dengan 240 meter. Lalu Mita mengendarai sepeda dengan kecepatan. Kecepatan itu V sama dengan 1,2 km per jam. Nah, ini ada persoalan lagi teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke D3, pastikan satuannya itu sudah sama ya, atau sudah berjodoh. Jadi perhatikan jaraknya ini dalam meter, kecepatan dalam kilometer per jam. Nah, apakah meter mau kita jadikan kilometer atau justru sebaliknya, kilometer yang kita jadikan meter? Nah, kita lihat apa yang ditanyakan. Ternyata yang ditanyakan adalah waktu dalam menit. Berarti jam ini kita akan jadikan menit. Maka kilometer akan kita jadikan meter supaya nanti jadi waktunya meter per menit. Meter akan ketemu dengan meter, menit akan sesuai dengan pertanyaannya. Jadi sekarang kita akan merubah lebih dulu 1,2 km per jam. Itu berapa meter per menit gitu ya. Oke, jadi tadi kan kita sudah bisa lebih cepat ya harusnya ya. 1,2 km per jam, kita tulis 1,2 kilo. Ini kan kita akan jadikan dia meter per menit. Berarti kilometer, ini kan kilometer per jam ya. Kilometer ke meter berarti kali 1000. Terus jam per menit berarti
kita kali 60 ya, kali 60 seperti ini. Selanjutnya tinggal kita coret ya, coret-coret 0 dengan 0. Oke. Terus mana lagi yang bisa kita coret? Nah, teman-teman perhatikan. Di sini ada satu angka di belakang koma, dengan 0 itu bisa kita coret, teman-teman. Jadi kita coret 0 ini sebagai konsekuensinya komanya hilang. Jadi 1,2 ini akan jadi 12. Jadi 1,2-nya hilang karena kita sudah coret komanya dengan 0 ini. Komanya hilang, maka jadi 12. Selanjutnya 12 sama 6. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Dengan 6, 6 bagi 6 itu sisa 1. 12 bagi 6 sisa 2. Berarti bagian pembilangnya tinggal 2 kali 10. Berarti V-nya akan sama dengan 20 meter per menit. Jadi V yang akan kita pakai adalah V yang ini, teman-teman. 20 meter per menit. Bukan yang ini, nanti yang kita masukkan di rumusnya. Selanjutnya D2. Berapa menit? Nah, itu berarti waktu. Waktu itu simbolnya apa? T. Oke, berapa menit yang dibutuhkan oleh Mita? D3. Kita mendesain penyelesaiannya. T sama dengan, oke, kembali ke segitiga rumus. Segitiga rumus. Nah, rumus dasar kita tadi adalah P sama dengan S bagi T. Artinya T sama dengan S bagi V. Ketemu rumusnya. T sama dengan S bagi V atau S per V. Nah, tinggal kita gantikan, teman-teman. S-nya kita ganti dengan 240. Lalu V-nya kita ganti dengan 20. Nah, selanjutnya, iya, coret-coret. 0 dengan 0. 24 dengan 2. Oke, bisa dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 24 bagi 2, 12. Di bagian pembilang, sisa 12. Di bagian penyebut sisa 1. Tidak perlu dituliskan, satuannya dalam menit. Oke, tinggal kita buat kesimpulannya. Jadi Mita mengendarai sepeda ke sekolah selama 12 menit. Oke, ternyata tidak terlalu susah ya, teman-teman ya. Baik, terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bisa membantu kita dalam memahami satuan kecepatan. Seperti biasa, jika suka silakan jempol ke atas. Jika tidak suka boleh jempol ke bawah. Atau boleh menuliskan komentar di kolom komentar. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya, supaya selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.